Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan, serta kemudahan yang diberikan, kita masih dapat berkumpul meskipun dalam ruang virtual untuk menuntut ilmu dan memperluas wawasan kita, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Sholawat serta iringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Beliau adalah teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur dan terpercaya, hingga mendapatkan gelar Al-Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kondisi dunia saat sekarang ini, yaitu konsep dasar ekonomi syariah. Topik ini bukan hanya penting bagi mahasiswa ekonomi atau pelaku bisnis saja, tetapi juga bagi kita semua sebagai individu yang setiap hari terlibat dalam aktivitas atau ekonomi, baik sebagai konsumen, produsen, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Kita hidup di zaman yang serba modern, di mana perkembangan ekonomi dan teknologi berlangsung sangat cepat. Namun, di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang cukup serius. Kita sering mendengar bahwa krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, kesenjangan sosial yang semakin lebar, serta praktik-praktik bisnis yang tidak etis seperti penipuan, manipulasi harga, hingga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pertanyaan saya adalah, mengapa hal-hal tersebut masih terus terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena sistem ekonomi yang berjalan saat ini seringkali hanya fokus pada keuntungan semata. Orientasi utama dari banyak aktivitas ekonomi adalah bagaimana memperoleh profit sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan apakah cara yang digunakan itu adil, apakah berdampak baik bagi masyarakat, atau apakah merusak lingkungan. Dalam sistem seperti ini, nilai moral dan etika seringkali diabaikan. Akibatnya muncul berbagai ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan ekonomi. Disinilah kemudian muncul kebutuhan akan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Sistem ekonomi yang tidak hanya memikirkan dunia, tetapi juga memperhatikan kehidupan akhirat. Dan sistem tersebut adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah hadir sebagai suatu sistem yang menawarkan pendekatan yang berbeda. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana cara memperoleh dan menggunakan uang tersebut secara benar, sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam ekonomi syariah pula, setiap aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Artinya, bekerja, berdagang, berinvestasi,
bahkan mengonsumsi, semuanya dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, ekonomi syariah hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hadirin yang saya hormati, ekonomi syariah juga memiliki karakteristik yang sangat unik. Sistem ini tidak hanya mengedepankan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menekankan keadilan dan keseimbangan. Dalam ekonomi syariah, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Semua transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Selain itu, ekonomi syariah juga melarang berbagai praktik yang dapat merusak sistem ekonomi, seperti riba, gharar, dan maisir. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan ketimpangan ekonomi. Lebih jauh lagi, ekonomi syariah juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah berupaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sistem untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hadirin yang saya hormati, dalam pembahasan kali ini kita akan mengkaji konsep dasar ekonomi syariah secara lebih mendalam, lebih detail, yang meliputi 4 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang definisi ekonomi syariah untuk memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi syariah dan bagaimana karakteristiknya. Yang kedua, kita akan membahas dasar hukum ekonomi syariah agar kita mengetahui landasan yang digunakan dalam menentukan aturan-aturan ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tujuan ekonomi syariah sehingga kita memahami arah dan tujuan dari sistem ekonomi ini. Dan yang keempat, kita akan membahas ruang lingkup ekonomi syariah untuk melihat sejauh mana ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan memahami keempat aspek tersebut, diharapkan kita tidak hanya mengetahui teori ekonomi syariah, tetapi juga mampu memahami bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, saya ingin menyampaikan bahwa memahami ekonomi syariah bukan hanya penting bagi akademisi atau praktisi ekonomi, tetapi juga bagi kita semua sebagai umat manusia yang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, adil, dan penuh keberkahan. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang definisi ekonomi syariah. Baik, hadirin yang saya hormati, kita mulai dari pembahasan
yang paling mendasar, yaitu definisi ekonomi syariah. Memahami definisi ini sangat penting, karena dari sinilah kita akan mengetahui bagaimana karakter, prinsip, serta arah dari sistem ekonomi syariah itu sendiri. Secara umum, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Namun jika kita hanya berhenti pada definisi ini, maka pemahaman kita masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kita perlu menggali lebih dalam. Ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, bukan hanya sistem tanpa bunga, dan juga bukan hanya sekedar ekonomi halal. Lebih dari itu, ekonomi syariah merupakan sistem yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam Islam. Artinya, dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai kegiatan duniawi semata, tetapi selalu dikaitkan dengan nilai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas manusia dapat bernilai ibadah, termasuk aktivitas ekonomi, selama dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat. Ini adalah konsep yang sangat mendasar. Sebagai contoh, ketika seseorang bekerja untuk mencari nafkah, maka jika dilakukan dengan jujur dan tidak menipu, tidak merugikan orang lain, dan diniatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka aktivitas tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga termasuk bernilai ibadah. Dengan demikian, ekonomi syariat tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Justru keduanya saling terhubung dan saling melengkapi. Selanjutnya, konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah. Salah satu perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional lainnya terletak pada konsep kepemilikan. Dalam ekonomi syariah sendiri, diyakini bahwa seluruh harta pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah. Konsep ini memiliki implikasi yang sangat luas. Jika seseorang menyadari bahwa harta yang dimilikinya hanyalah sebuah titipan, maka ia tidak akan menggunakan harta secara berlebihan, menimbun kekayaan tanpa tujuan, menggunakan harta tersebut untuk hal yang merugikan orang lain. Sebaliknya, ia akan mengelola harta secara bijaksana, menggunakannya untuk hal yang bermanfaat dan berbagi dengan sesama. Inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam sistem ini, individu tetap diberikan kebebasan untuk berusaha, berdagang, mengembangkan usaha, mencari keuntungan. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh nilai moral, etika, dan aturan syariah. Artinya, seseorang tidak boleh mengejar keuntungan dengan cara menipu, memanipulasi harga, melakukan monopoli, serta mengeksploitasi hak orang lain. Sebagai contoh, jika seseorang pedagang menaikkan harga secara tidak wajar dengan cara menimbun barang,
maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem yang memberikan kebebasan, tetapi tetap menjaga keadilan. Ekonomi syariah juga memiliki karakteristik berupa adanya larangan terhadap praktik-praktik tertentu yang dianggap merusak keadilan dan keseimbangan. Beberapa larangan utama tersebut adalah: yang pertama, riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi pinjaman yang bersifat memaksa. Mengapa riba dilarang? Karena riba memberatkan pihak peminjam atau nasabah dan menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa risiko, menciptakan ketimpangan ekonomi. Sebagai contoh sederhananya, jika seorang peminjam uang dan harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam tanpa mempertimbangkan kondisi usahanya, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya, menjual barang yang belum jelas kualitasnya, menjual barang yang belum dimiliki. Larangan ini bertujuan untuk menghindari dari konflik dan menjaga kepercayaan bersama. Dan yang ketiga yaitu maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi. Dalam ekonomi syariah, aktivitas yang bersifat untung-untungan tanpa usaha nyata tidak diperbolehkan karena tidak produktif dan berisiko merugikan. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga mencakup etika bisnis, tanggung jawab sosial, serta kepedulian lingkungan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dalam ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari profitnya saja, tetapi juga dari apakah produknya halal, apakah prosesnya merusak lingkungan, serta apakah karyawannya diperlakukan dengan adil. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang holistik, artinya menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih mudah kita pahami, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, seorang petani. Ia menanam padi dengan cara yang tidak merusak tanah. Ia juga menjual hasil panen dengan jujur, dan ia juga tidak menipu timbangan. Ia juga menyisihkan sebagian hasilnya untuk menunaikan zakat. Maka aktivitas tersebut sudah mencerminkan ekonomi syariah. Contoh lain, sebagai seorang pedagang di pasar, tidak mencampur barang bagus dengan yang rusak, menyebutkan kualitas barang dengan jujur, dan menetapkan harga yang wajar. Ini juga merupakan praktik ekonomi syariah. Selanjutnya, pembahasan dasar hukum ekonomi syariah. Pada bagian ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Pemahaman terhadap dasar hukum ini sangat penting karena seluruh praktik ekonomi dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus merujuk pada sumber hukum yang telah ditetapkan dalam syariat. Ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memiliki landasan hukum yang kuat, sistematis, dan hierarkis. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menentukan mana aktivitas ekonomi yang diperbolehkan atau halal dan mana yang dilarang atau haram. Secara umum, dasar hukum ekonomi syariah
itu terbagi menjadi beberapa sumber utama, yaitu yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama, yang keempat qiyas analogi hukum, dan yang kelima ijtihad atau pemikiran ulama. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Semua prinsip dan dasar ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, larangan riba, keadilan dalam transaksi, distribusi kekayaan, serta zakat dan sedekah. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang diatur dalam Al-Quran adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya transaksi yang adil dan transparan, larangan penipuan, larangan eksploitasi. Sebagai contoh, Al-Quran mengatur bahwa dalam perdagangan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh ada unsur paksaan, manipulasi, atau ketidaktahuan yang merugikan salah satu pihak. Lebih jauh lagi, Al-Quran juga memperkenalkan konsep keadilan distributif, yaitu kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya fokus pada produksi dan keuntungan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi Al-Quran menjadi fondasi utama yang memberikan nilai-nilai dasar seperti keadilan, keseimbangan, serta kejujuran dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, hadis. Hadis atau sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ekonomi syariah, hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Jika Al-Quran memberikan prinsip umum, maka hadis memberikan penjelasan yang lebih rinci dan aplikatif. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW melarang praktik penipuan dalam jual beli. Nabi Muhammad juga mencontohkan bagaimana berdagang dengan jujur. Dan Nabi Muhammad juga menetapkan aturan tentang timbangan dan ukuran. Salah satu hadis terkenal menyatakan bahwa pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai kejujuran dalam aktivitas ekonomi Islam. Selain itu, hadis juga menjelaskan praktik-praktik ekonomi seperti akad jual beli, sistem bagi hasil atau mudharabah, larangan monopoli, dan etika pasar. Yang menarik, Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang pedagang yang sukses. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang beliau lakukan menjadi contoh nyata penerapan ekonomi syariah. Dengan demikian, hadis memberikan dimensi praktis dalam ekonomi syariah, sehingga tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum dalam suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam konteks ekonomi modern, banyak persoalan yang tidak hanya secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad dan kemudian mencapai kesepakatan atau ijma untuk menetapkan hukum.
Contoh penerapan ijma dalam ekonomi syariah antara lain keabsahan akad-akad modern dalam perbankan syariah, penetapan hukum asuransi syariah, pengaturan pasar modal syariah. Ijma sangat penting karena memberikan kepastian hukum, menjaga keseragaman praktik ekonomi, serta menghindari perbedaan pendapat yang berlebihan. Namun, ijma tidak sembarangan dilakukan, harus memenuhi syarat. Dilakukan oleh ulama yang kompeten, berdasarkan dalil yang kuat, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dengan adanya ijma, ekonomi syariah dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa keluar dari prinsip dasar Islam. Dan yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya. Dalam Al-Quran dan hadis, qiyas digunakan ketika tidak ada dalil langsung mengenai suatu masalah. Contohnya, jika suatu zat memabukkan diharamkan seperti khamar, maka zat lain yang memiliki efek serupa juga diharamkan melalui qiyas. Dalam ekonomi syariah, qiyas sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan modern seperti transaksi digital, kripto, produk keuangan baru. Dengan qiyas, ulama dapat melihat apa sebab atau ilat suatu hukum dan apakah sebab tersebut ada dalam kasus baru, dan jika ada, maka hukumnya sama. Qiyas memungkinkan ekonomi syariah tetap relevan di era modern karena mampu menjawab tantangan baru tanpa harus keluar dari prinsip syariat. Dan yang kelima, ijtihad. Sebagai upaya pengembangan hukum, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang belum memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ekonomi syariah, ijtihad sangat penting karena dunia ekonomi terus berkembang, muncul berbagai instrumen keuangan baru, teknologi mengubah cara transaksi. Melalui ijtihad, para ulama dapat menafsirkan ulang teks-teks hukum, menyesuaikan hukum dengan kondisi zaman, menemukan solusi di atas permasalahan ekonomi modern. Contoh hasil ijtihad: yang pertama, sistem perbankan syariah; yang kedua, suku atau obligasi syariah; yang ketiga, vintage syariah. Namun, ijtihad tidak boleh dilakukan sembarangan, harus memenuhi syarat, memiliki ilmu yang mendalam, memahami Al-Quran dan hadis, menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Ijtihad menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang dinamis dan adaptif, bukan sistem yang kaku. Baik, selanjutnya pembahasan tujuan ekonomi syariah. Pada bagian ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai tujuan ekonomi syariah. Pembahasan ini sangat penting karena bertujuan merupakan arah utama dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Jika dalam sistem ekonomi syariah, tujuan utama seringkali berfokus pada maksimalisasi keuntungan, profit maximization, maka dalam ekonomi syariah, tujuan tersebut jauh lebih luas, yaitu mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual sekaligus. Ekonomi syariah tidak hanya ingin menciptakan kekayaan, tetapi juga ingin memastikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang halal, didistribusikan secara adil,
dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain, ekonomi syariah berorientasi pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Secara umum, tujuan ekonomi syariah dapat dijelaskan melalui beberapa poin utama sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kesejahteraan atau falah. Yang kedua, mewujudkan keadilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga maqasid syariah. Yang keempat, menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Menghindari praktik ekonomi yang merugikan. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama tadi, mencapai kesejahteraan. Maksud tujuan utama dari syariah adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang bersifat menyeluruh. Falah tidak hanya berarti kaya secara materi, tetapi juga tenang secara batin, bahagia dalam kehidupan sosial, serta selamat di dunia dan akhirat. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep sejahtera dalam ekonomi konvensional yang sering diukur hanya dengan indikator seperti pendapatan, konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan harus mencakup aspek ekonomi, terpenuhi kebutuhan hidup, aspek sosial, hubungan yang harmonis, aspek spiritual, kedekatan kita dengan Allah. Artinya, seseorang tidak dianggap sejahtera jika belum kaya tetapi hasilnya dari cara yang haram, banyak harta tetapi tidak berbagi, hidup mewah tetapi merugikan orang lain. Oleh karena itu, ekonomi syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus menjadi jalan menuju keberkahan, bukan sekadar alat mencari keuntungan. Yang kedua, mewujudkan keadilan ekonomi. Tujuan yang kedua adalah menciptakan keadilan dalam sistem ekonomi. Keadilan dalam ekonomi syariat mencakup yang pertama, keadilan dalam produksi, kedua, keadilan dalam distribusi, yang ketiga, keadilan dalam konsumsi. Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi, dirugikan, maupun diperlakukan tidak adil. Contohnya, larangan riba karena merugikan pihak pinjaman. Yang kedua, larangan penipuan karena menciptakan ketidakadilan. Dan larangan monopoli karena menghambat persaingan sehat. Ekonomi syariah juga menolak sistem yang menyebabkan kesenjangan sosial yang ekstrim, penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Keadilan di sini bukan berarti semua orang harus sama, tetapi setiap orang mendapatkan haknya, setiap usaha mendapatkan imbalan yang layak. Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga maqasid syariah. Salah satu tujuan paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah menjaga maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Yang pertama, maqasid syariah meliputi 5 hal. Yang pertama, menjaga agama atau hifz ad-din. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifz al-aql. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Dalam konteks ekonomi, aktivitas ekonomi tidak boleh merusak agama, tidak boleh membahayakan kehidupan manusia, tidak boleh merusak akal, dan tidak boleh merusak generasi, serta harus melindungi harta. Contohnya, larangan bisnis minuman keras untuk menjaga akal, larangan penipuan untuk menjaga harta, larangan dan kewajiban zakat untuk menjaga keseimbangan sosial.
Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga alat untuk menjaga kehidupan manusia secara menyeluruh. Yang keempat, menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan pemerataan distribusi kekayaan. Dalam sistem ekonomi konvensional, sering terjadi kekayaan menumpuk pada sekelompok tertentu. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Ekonomi syariah hadir untuk mengatasi masalah tersebut melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Instrumen ini berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dan dari yang mampu ke yang membutuhkan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong sistem bagi hasil atau profit sharing, bukan sistem bunga. Dengan sistem bagi hasil, resiko ditanggung bersama, keuntungan dibagi secara adil. Ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Tujuan berikutnya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Ekonomi syariah berusaha menghindari krisis ekonomi, spekulasi berlebihan, gelembung ekonomi. Hal ini dilakukan dengan melarang transaksi spekulatif, melarang perjudian, mengaitkan transaksi dengan aset real. Dengan demikian, ekonomi syariah lebih stabil, tahan terhadap krisis, berbasis pada sektor real. Selain itu, stabilitas sosial juga dijaga melalui keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta kepedulian terhadap sosial, sehingga tidak terjadi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi. Yang keenam, menghindari praktik ekonomi yang merugikan. Tujuan terakhir adalah menghindari praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar, masyir, monopoli, maupun penipuan. Semua praktik ini dilarang karena merusak sistem ekonomi, menciptakan ketidakadilan, serta merugikan masyarakat. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, aktivitas ekonomi menjadi lebih sehat, beretika, dan berkelanjutan. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi syariah. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi syariah. Setelah kita memahami definisi, dasar hukum, dan tujuan ekonomi syariah, maka penting untuk mengetahui sejauh mana ekonomi syariah itu diterapkan dalam kehidupan. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga kelembagaan dan sistem keuangan. Artinya, ekonomi syariah bukan hanya terbatas pada perbankan syariah saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Ketiga, kegiatan konsumsi. Keempat, lembaga keuangan syariah. Kelima, kebijaksanaan ekonomi Islam. Yang keenam, filantropi Islam, meliputi zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama, kegiatan produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam Islam, produksi harus memenuhi beberapa prinsip halal. Barang dan jasa yang diproduksi tidak boleh bertentangan dengan syariat. Yang kedua, taib, barang yang berkualitas, aman, dan bermanfaat. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Serta yang keempat, tidak merugikan masyarakat. Artinya, tidak semua barang yang menguntungkan boleh diproduksi. Misalnya, minuman keras, produk yang merusak moral, dan barang yang membahayakan kesehatan. Selain itu, dalam produksi juga ditekankan etika kerja, kejujuran, dan tanggung jawab. Tenaga kerja harus diperlakukan secara adil, upah yang layak, tidak ada eksploitasi, lingkungan kerja yang manusiawi. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan, kepentingan individu dan masyarakat. Yang kedua, kegiatan distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam ekonomi syariah, distribusi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan ekonomi. Sistem distribusi dalam Islam bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Untuk itu, ekonomi syariah memiliki mekanisme distribusi yang khas, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Selain itu, distribusi juga dilakukan melalui mekanisme pasar yang adil. Tidak ada monopoli, tidak ada penimbunan barang, tidak ada manipulasi harga. Distribusi dalam ekonomi syariah juga menekankan transparansi, kejujuran, keadilan dalam penentuan harga. Dengan demikian, distribusi bukan hanya soal penyaluran barang, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan. Yang ketiga, kegiatan konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Islam mengajarkan konsep tidak boros atau israf, tidak berlebihan. Konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan semata. Prinsip halal dan baik, artinya makanan harus halal, produk harus tidak merusak kesehatan, konsumsi tidak boleh merugikan orang lain. Selain itu, konsumsi dalam Islam juga memiliki dimensi spiritual. Makan dan minum sebagai bentuk ibadah, menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab. Ekonomi syariah mendorong pola konsumsi yang sederhana, seimbang, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, lembaga keuangan syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Contohnya bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, baitul mal wat tamwil. Perbedaan utama dengan sistem konvensional adalah tidak menggunakan bunga, menggunakan sistem bagi hasil berbasis pada akad. Beberapa akad yang digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang halal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil.
Dengan demikian, dengan adanya lembaga ini, masyarakat memiliki alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang kelima, kebijakan ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup peran pemerintah dalam mengatur sistem ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan ekonomi, mengatur pasar, dan melindungi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemerintah dapat mengatur harga jika terjadi ketidakadilan, melarang praktik monopoli, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pengelolaan zakat, penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara sektor publik dan swasta, stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial. Yang keenam, filantropi Islam. Salah satu ciri ekonomi syariah adalah adanya sistem filantropi Islam. Instrumen ini berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, jaring pengaman sosial, sarana pemberdayaan ekonomi. Penjelasannya, zakat kewajiban bagi umat Islam yang mampu, infak dan sedekah bersifat sukarela. Wakaf memberikan aset untuk kepentingan umum. Melalui instrumen ini, kemiskinan dapat dikurangi, kesejahteraan dapat meningkat, dan solidaritas sosial terbangun. Yang menarik, filantropi dalam Islam tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif. Misalnya, wakaf untuk pendidikan, zakat untuk usaha mikro. Dengan demikian, filantropi menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah. Baik, dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah kita uraikan secara sistematis, mulai dari definisi, dasar hukum, tujuan, hingga ruang lingkup ekonomi syariah, kita dapat menarik sebuah pemahaman yang lebih utuh, komprehensif, dan mendalam, bahwa ekonomi syariah pada hakikatnya bukan sekedar sistem ekonomi biasa, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatu dengan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Jika kita refleksikan kembali pada pembahasan awal mengenai definisi, maka kita memahami bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang aktivitas ekonomi dalam arti sempit, seperti produksi atau perdagangan, tetapi lebih luas dari itu, yakni mencakup bagaimana manusia sebagai khalifah di muka bumi, mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh Allah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran akan adanya pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ekonomi syariah menempatkan manusia bukan hanya sebagai economic agent, tetapi juga sebagai moral agent. Artinya, setiap keputusan ekonomi yang diambil tidak hanya dipertimbangkan dari sisi keuntungan, tetapi juga dari sisi halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta dampak terhadap orang lain dan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah menghadirkan dimensi etika yang sangat kuat dalam setiap aktivitas ekonomi. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi dasar hukum, kita menemukan bahwa ekonomi syariah memiliki fondasi yang sangat kokoh yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad. Kelima sumber hukum ini tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga memberikan nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Keberadaan dasar hukum ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang tidak bersifat spekulatif,
atau semata-mata hasil pemikiran manusia, melainkan sistem yang memiliki legitimasi ilahiyah. Namun demikian, melalui mekanisme ijtihad, ekonomi syariah tetap mampu berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang semakin kompleks. Kemudian, jika kita meninjau dari sisi tujuan, kita juga memahami bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material saja, tetapi juga jauh lebih lagi bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep falah ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan ekonomi lainnya. Dalam kerangka tujuan ini, ekonomi syariah berupaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, menjaga nilai-nilai makasih syariah, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dari sisi ruang lingkup, kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi manusia, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, hingga lembaga keuangan dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga sebuah sistem yang aplikatif dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kehadiran instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki mekanisme yang jelas dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah juga memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan stabil, karena tidak berbasis pada bunga, melainkan pada prinsip bagi hasil dan kerjasama. Jika kita melihat kondisi ekonomi global saat ini, di mana masih banyak terjadi ketimpangan seperti krisis keuangan dan eksploitasi sumber daya, maka ekonomi syariah sebenarnya menawarkan solusi yang sangat relevan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang berbasis nilai atau value-based system, berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh, menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan, bersifat dinamis dan adaptif, serta memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan memahami seluruh konsep ini, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan ini, marilah kita sejenak merenungkan bahwa ekonomi bukan hanya persoalan angka, grafik, ataupun teori semata. Di balik setiap aktivitas ekonomi terdapat nilai pilihan dan tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan.
tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi syariah mengajarkan kepada kita bahwa setiap rupiah yang kita peroleh, setiap transaksi yang kita lakukan, dan setiap keputusan ekonomi yang kita ambil semuanya memiliki dimensi ibadah. Artinya aktivitas ekonomi bukan sekedar rutinitas duniawi saja, tetapi juga bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan ekonomi syariah sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti bersikap jujur dalam berdagang, tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain, menghindari praktik riba dan transaksi yang tidak jelas, mengelola harta dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak yang lebih besar, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat, ketimpangan ekonomi, serta perubahan teknologi yang sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah hadir bukan sebagai penghambat, tetapi sebagai pedoman yang memberikan arah agar perkembangan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, ketimpangan ekonomi, serta perubahan teknologi yang sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah hadir sebagai pedoman yang memberikan arah agar perkembangan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Ekonomi syariah tidak menolak kemajuan, tetapi mengarahkan kemajuan tersebut agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan. Dengan demikian, ekonomi syariah mampu menjadi jembatan antara kebutuhan duniawi dan tujuan akhirat. Akhirnya, harapan kita bersama adalah agar pemahaman tentang ekonomi syariah tidak berhenti hanya pada tataran teori atau akademik saja, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik nyata, baik dalam kehidupan individu, masyarakat, maupun dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Jika setiap individu mulai menerapkan
prinsip ekonomi syariah dalam kehidupannya, maka secara perlahan akan membentuk masyarakat yang lebih adil, lebih peduli, dan lebih sejahtera. Dan pada akhirnya, sistem ekonomi yang kita bangun tidak hanya kuat secara materi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk mencapai kesuksesan dunia, tetapi juga untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih memahami dan menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.